بنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, kita lanjutkan masih pembahasan kita berkaitan dengan tata cara sholat, yaitu pembahasan tentang i'tidal atau bangkit dari ruku. Adapun i'tidal artinya, i'tidal itu adalah menjadikan sesuatu lurus dan tegak. Jadi i'tidal artinya dia berdiri tegak, lurus. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, i'tidal adalah bentuk gerakan bangkit dari ruku dan sujud dengan tegak dan lurus. Tapi itu mana i'tidal. Jadi i'tidal bisa artinya bangkit dari ruku, lurus. Bisa juga ketika bangkit dari sujud, menuju rakaat yang kedua berdiri sempurna, berdiri tegak dan lurus. Tapi itu pengertian dari i'tidal. Adapun hukum-hukum yang pertama, i'tidal adalah termasuk rukun dari sholat. Itu tidak ada khilaf di antara para ulama. Dalilnya adalah pada kalimat summarfa hatta tattadila qa'iman. Jadi di awal summarka hatta tatmaina raki'an, rukulah sampai tumanina ketika ruku, summarfa, kemudian bangkitlah hatta ta'tadila qa'iman, sampai berdiri sempurna. Tapi itu mana di situ adalah i'tidal, hatta ta'tadila qa'iman. Tapi itu dalil yang menunjukkan bahwa i'tidal adalah rukun sholat. Artinya apa? Kalau dia meninggalkan rukun, maka itu tidak sah sholatnya. Adapun batasan tumanina, sebagaimana pembahasan yang terdahulu juga, bahwa gerakan i'tidal itu disempurna adalah ketika betul-betul dia sampai berdiri sempurna. Itu mana tumanina. Tumanina artinya dia sampai tenang melakukan gerakan itu. Jadi ketika i'tidal artinya betul-betul dia sudah berdiri sempurna. Kalau ruku ya tumanina, ruku artinya betul-betul sudah sempurna rukunya. Tumanina dalam sujud artinya apa? Betul-betul sudah sempurna sujudnya. Tumanina dalam duduk di antara dua sujud juga adalah apa? Artinya dia gerakan duduk di antara dua sujud betul-betul sudah sempurna. Adapun Malikiyah mengatakan bahwa batasan dari gerakan i'tidal adalah dengan tidak mencondongkan badan, artinya tidak memiringkan badan. Itu mana batasan i'tidal. Adapun menurut Hanabila adalah gerakan yang jauh dari batas ruku. Jadi batas gerakan i'tidal yang sempurna adalah meluruskan dan menegakkan badan hingga anggota tubuh kembali kepada posisi semula. Artinya betul-betul kalaupun dia membungkuk sedikit tapi masih dalam posisi badan tegak lurus, insya Allah itu masih dikatakan dia tumanina. Adapun menurut Syafi'iyah, batas i'tidal itu sama halnya dengan batasan berdiri ketika sholat, yaitu berdiri sambil menegakkan tulang belakang. Jika membungkuk atau condong sedikit saja, sekiranya tidak dianggap berdiri, maka tidak sah. Artinya kecuali kalau memang orang-orang itu adalah apa? Memang badannya tidak bisa lurus. Dia adalah mungkin dia badannya miring atau bungkuk. Tapi yang ketiga, adapun hukum
at-tasmi'. At-tasmi' artinya ucapan sami Allahu liman hamidah. Itu mana at-tasmi'. Kemudian at-tahmid. At-tahmid artinya ucapan Rabbana walakal hamdu. Itu mana at-tahmid. Nah, apa hukum at-tasmi' dan apa hukum at-tahmid? Nah, ucapan sami Allahu liman hamidah dan ucapan Rabbana walakal hamdu. Adapun tahmid ketika bangkit dari ruku itu adalah wajib. Adalah wajib at-tahmid. Jadi ucapan Rabbana walakal hamdu itu adalah wajib. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah," jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka di sini adalah Nabi memerintahkan kepada jamaah makmum, faqulu, ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini adalah apa? Perintah dari Nabi menunjukkan bahwa itu adalah wajib. Jadi ucapan Allahumma rabbana walakal hamdu. Ini sebenarnya wajib semuanya untuk imam. Rabbana walakal Allahumma rabbana walakal hamdu itu adalah wajib baik bagi imam salat sendirian maupun makmum. Adapun perintah di sini adalah perintah kepada makmum. Juga disebutkan dalam hadis dari Buraidah bahwa Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Ya Buraidah, idza rafa'ta ra'saka minar ruku'." Kalau kalian mengangkat kepalamu dari ruku', maka apa? Faqul, ucapkanlah. Nah, ini imam sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah adalah tasmi'. Allahumma rabbana lakal hamdu, ini adalah at-tahmid. Adapun mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ma-syi'ta min syai'in ma-syi'ta ba'du, itu adalah apa? Ini adalah sunnah. Jadi ucapan setelah Rabbana lakal hamdu itu adalah sunnah. Nanti akan juga disebutkan di bagian akhir. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa ucapan Allahumma rabbana lakal hamdu ini adalah wajib juga. Innahu la tatimmu salatu li ahadi minan nasi hatta yatawadda thumma yarka hatta tatma'inna mafasilahu thumma yaqulu samiallahu liman hamida hatta yastawiya qa'iman. Demikian juga ucapan samiallahu liman hamida ini juga adalah wajib. At-tasmi' juga hukumnya adalah wajib, itu bagi imam dan salat sendirian. Ini ucapan samiallahu liman hamidah juga adalah wajib, cuma wajibnya hanya kepada imam dan salat sendirian. Beda dengan at-tahmid. Juga dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati, Nabi SAW apabila berdiri salat, yukabbiru hina yakum, beliau bertakbir ketika sedang berdiri, summa yukabbiru hina yarka, kemudian bertakbir ketika mau ruku, summa yaqulu, kemudian mengucapkan samiallahu liman hamidah, ucapan samiallahu liman hamidah ketika mengangkat tulang sulbinya dari ruku, summa yaqulu wa huwa qa'im, dan mengucapkan sambil berdiri Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Tapi ini dalil menunjukkan bahwa itu adalah wajib. Tapi siapa yang berkewajiban mengucapkan tasmi' dan tahmid? Yang pertama, bagi orang yang sholat sendirian, bagi orang yang sholat sendiri, itu wajib menggabungkan dua-duanya, at-tasmi' dan at-tahmid. Jadi kalau sholat sendiri, wajib sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Itu dua-duanya
Jadi menggabungkan itu adalah wajib. Jadi berdasarkan dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza qala samiallahu liman hamida qala Allahumma rabbana walakal hamdu. Jadi karena Nabi SAW apabila beliau mengucapkan samiallahu liman hamida, beliau juga mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu. Sampai di situ adalah dalil. Jadi hadis ini juga menerangkan bahwa bacaan zikir dalam sholat bagi imam sholat atau orang yang mengerjakan sholat dengan sendiri itu tidak dibedakan. Tidak ada perbedaan antara imam dengan sholat sendirian. Artinya ucapan at-tasmi' dan at-tahmid itu adalah wajib menggabungkan baik itu yang sholat sendirian maupun juga kepada imam. Yang kedua, adapun bagi imam yang memimpin sholat, maka juga hendaknya mengucapkan keduanya. Sebagaimana dalil sebelumnya juga tasmi' dan at-tahmid. Karena tidak ada bedanya antara imam dengan sholat sendirian itu dalam pengucapan at-tasmi' dan at-tahmid. Sebagaimana hadits yang sebelumnya juga dari Abu Hurairah yang kita sebutkan. Juga dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah juga, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW idza qama ila sholati, apabila beliau berdiri melaksanakan sholat, yukabbiru hina yakum, thumma yukabbiru hina yarka. Beliau bertakbir ketika berdiri dan bertakbir ketika ruku. Thumma yaqulu, kemudian mengucapkan samiallahu liman hamida, hina yarfa'u sulbahu minar raka'ah. Thumma yaqulu wa huwa qa'im, rabbana lakal hamdu. Ini ucapan samiallahu liman hamida dan rabbana lakal hamdu ini adalah hukumnya adalah wajib bagi imam, ya, karena tidak ada bedanya dengan sholat sendirian. Adapun al-Imam Az-Zailai menuturkan bahwa dibebankannya seorang imam untuk menggabungkan kedua bacaan itu dikarenakan tujuan dari adanya seorang imam dalam sholat adalah untuk menuntun yang lainnya, di dalam sholat. Maka hendaknya imam itu tidak boleh luput darinya, dari ucapan ini, at-tasmi' dan at-tahmid. Adapun bagi makmum itu cukup mengucapkan bacaan tahmid saja. Kalau makmum hanya tahmid, tidak at-tasmi'. Makmum itu tidak ada tasmi', yang ada itu hanya tahmid. Sebagaimana hadits yang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala samiallahu liman hamida," jika imam mengucapkan samiallahu liman hamida, faqulu, maka ucapkanlah kalian para makmum apa? Allahumma rabbana walakal hamdu. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa makmum itu tidak mengucapkan samiallahu liman hamida. Bahkan kebanyakan dari para ulama tidak boleh bagi makmum mengucapkan samiallahu liman hamida. Jadi ketika imam mengucapkan samiallahu liman hamida, maka makmum itu mengucapkan rabbana lakal hamdu. Baik, demikian juga dalam hadits Abu Hurairah, "Idza qala al-imamu samiallahu liman hamida, faqulu rabbana Allahumma rabbana lakal hamdu." Adapun tambahan misalnya apa bedanya? Anda boleh mengucapkan rabbana walakal hamdu, boleh juga rabbana lakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahumma rabbana walakal hamdu, itu adalah sunnah aja. Tapi ucapan rabbana walakal hamdu, ucapan at-tahmid ini hukumnya adalah wajib bagi makmum. Adapun variasi bacaan, maka itu adalah sunnah. Nanti akan disebutkan juga di bagian belakang.
Nah, Nabi SAW membedakan antara bacaan takbir dan tahmid. Takbir diucapkan oleh makmum sebagaimana imam sholat juga mengucapkan. Jadi kalau beda dengan takbir ketika Anda ruku, imam dengan makmum sama-sama mengucapkan takbir. Adapun tasmi' itu tidak diucapkan oleh makmum ketika diucapkan oleh imam di dalam sholat. Artinya ketika imam sholat mengucapkan samiallahu liman hamidah, maka makmum itu tidak mengucapkan samiallahu liman hamidah. Yang diucapkan adalah Rabbana walakal hamdu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang sebelumnya. Baik, adapun gerakan i'tidal ini, yang pertama disyariatkan mengangkat tangan ketika i'tidal. Jadi ketika bangkit dari ruku disyariatkan supaya mengangkat kedua tangan. Ini adalah sunnah, ya kan? Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang di pembahasan sebenarnya mengangkat tangan juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Bahwasanya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Kapan? Idza ftataha shalah, ketika beliau memulai salat, mengangkat tangan. Wa idza kabbara lirruku, demikian juga mengangkat tangan ketika takbir untuk ruku. Demikian juga mengangkat tangan idza rafa'a ra'sahu minar ruku, ketika bangkit dari ruku. Itu juga mengangkat kedua tangan. Taib, itu gerakan i'tidal yang pertama, mengangkat kedua tangan. Yang kedua, posisi tangan ketika i'tidal. Ini juga masalah khilaf di antara para ulama. Kan biasanya ketika bangkit dari ruku ada yang bersedekap, ada yang lurus. Nah, ini posisi tangan ketika i'tidal. Ketika selesai mengangkat kedua tangan, maka posisi tangan ini yang rajih ya, yang kuat sebenarnya adalah dibiarkan menjulur dan tidak bersedekap. Artinya menjulur itu adalah apa? Samiallahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu adalah dijulurkan, maksudnya diluruskan ke bawah. Jadi tidak disedekapkan, tidak bersedekap. Itu yang memang masalah khilaf nanti di antara para ulama. Tapi Allah Ta'ala alam bahwa yang rajih itu adalah membiarkan tidak bersedekap, dijulurkan. Dalil yang menunjukkan adalah hadis dari Wa'il bin Hujr. Annahu ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa yadayhi hina dakhala fis shalah. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika masuk di dalam salat. Kabbara, kemudian beliau bertakbir, wa wasafa Hammam hiyala uzunaihi. Kemudian Hammam menyebutkan tentang sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian apa? Summa altahafa bisaubihi. Kemudian beliau memasukkan kedua, artinya iltahafa itu artinya berselimut. Kalau secara bahasa ya, saya letter-leg. Iltahafa artinya berselimut, bisaubihi dengan kedua bajunya. Artinya kalau berselimut berarti kedua tangannya di dalam. Kedua tangan itu di dalam. Summa wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Falamma arada yarka, karena ini memang kita lihat ya sekarang baju imam itu memang double ya kan. Antum lihat ada baju luarnya. Ada baju luar yang tidak ada kancing lah. Cuma ditempelkan, jadi kedua tangannya itu di dalam baju ya kan. Nah, itu kedua tangan di dalam baju. Falamma arada yarka,
ketika beliau ingin ruku, akhraja yadayhi minas saub, kemudian beliau mengeluarkan tangannya dari baju, summa rafa'ahuma. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Artinya kalau mengangkat tangan ya tentunya tangan keluar, ya kan? Tapi ketika bersedekap, tangan di dalam baju. Falamma qala samiallahu liman hamida, tatkala mengucapkan samiallahu liman hamida, kemudian rafa yadayhi, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Nah, falamma sajada baina kaffaihi, dan ketika sujud, beliau juga sujud di antara kedua telapak tangannya. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya bersedekap ketika dia takbir yang pertama, ya kan? Ketika takbir yang pertama, membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, itu adalah hanya bersedekap. Jadi ketika takbir, maksudnya takbiratul ihram, dan tidak pada posisi berdiri yang lain. Tidak pada posisi berdiri yang lain. Oleh karena itu dia disebutkan secara khusus. Seandainya Rasulullah SAW kembali bersedekap ketika i'tidal, pastinya hadis dari Wa'il bin Hujr itu menyebutkan di dalam hadis tersebut. Ini juga artinya tidak bersedekap ini juga didukung oleh hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu adalah apa? Kana yarfa'u yadayhi fil witri, thumma yursiluhuma ba'du. Adalah Abdullah bin Mas'ud mengangkat kedua tangannya ketika berdiri di sholat witir. Di sholat witir, kemudian membiarkannya terjulur setelahnya, artinya setelah ruku. Ini juga adalah apa? Artinya dalil juga menunjukkan bahwa apa? Abdullah bin Mas'ud ketika bangkit dari ruku, beliau tidak bersedekap. Beliau hanya bersedekap ketika sholat di awal, ya kan? Ketika takbir di awal. Sebagaimana disebutkan di sini adalah apa? Saya sebutkan catatan di situ tentang perbedaan para ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan disyariatkan untuk irsal. Irsal itu dijulurkan, tidak bersedekap. Itu makna irsal. Jadi dijulurkan, tangan itu dibiarkan menjulur ke bawah, tidak bersedekap ketika i'tidal. Nah, dalilnya adalah hadis dari Wa'il bin Hujr dan juga hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud. Adapun pendapat yang kedua mengatakan disyariatkan bersedekap, ya kan? Ketika i'tidal. Dalil yang dipakai bagi mereka yang bersedekap itu adalah hadis dari Sahal bin Sa'ad, ya kan? Beliau berkata, kanan nasu, dulu orang-orang yu'maruna, diperintahkan, ayyadu ar-rajulu al-yadal yumna, agar seseorang itu meletakkan tangan kanan ala dhira'ihil yusra, di atas pergelangan tangan kiri, fis sholati, di dalam sholat. Nah, di dalam sholat itu artinya di dalam semua berdiri, ya kan? Semua berdiri itu adalah bersedekap. Baik berdirinya ketika di awal sholat, ketika bangkit dari ruku, ya kan, bersedekap. Demikian juga ketika bangkit dari sujud. Sujud yang kedua mau ke rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga apa keempat, itu semuanya adalah apa? Bersedekap. Itu adalah dia artinya berdalil secara hadis secara umum, ya kan? Karena di sini menunjukkan tidak secara khusus. Tidak secara khusus karena dia menunjukkan fis sholat, hanya di dalam sholat. Artinya di semua berdiri itu adalah meletakkan tangan kanan ala dhira'ihil yusra, di dhira', ini namanya dhira', ya kan? Jadi ini di dhira' kirinya. Dan juga dalil yang dipakai, dalil yang kedua bahwa bersedekap, hadis dari Rifa'ah ibnu Rafi, di mana Nabi SAW bersabda, fa idza rafa'ta ra'saka, apabila engkau bangkit
mengangkat kepalamu, fa'akim sulbaka, maka luruskanlah tulang punggungmu, hatta tarjal idham ila mafasiliha, sampai setiap tulang itu kembali kepada posisinya. Nah, pendapat yang kedua ini memahami hadis ini adalah apa? Sampai tulang-tulang itu kembali kepada posisi pertama kali dia berdiri. Kalau posisi pertama kali berdiri bersedekap, ya dia bersedekap. Artinya itu dipahami dari hadis itu, karena dia katakan sampai kembali kepada posisinya semula. Jadi sebelum ruku dia adalah bersedekap, maka ketika bangkit dari sujud dan ruku juga adalah bersedekap. Itu yang dipahami. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan ya dua-duanya boleh lah, ya kan. Boleh irsal, boleh juga bersedekap. Artinya sebenarnya pendapat yang ketiga ini dia mau dibilang orang bingung, ya kan. Dia mengatakan ya sudahlah, pakai dua dalil itu, dalil tentang bersedekap, dalil tentang irsal. Ya sudah, berarti dua-duanya adalah boleh. Ya. Ini adalah pendapat dari salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Hal ini dikarenakan, kenapa? Dikarenakan i'tidal itu adalah posisi berdiri yang memiliki kemiripan dengan dua posisi. Jadi ingat, i'tidal itu hampir mirip dengan dua posisi. Posisi yang pertama, posisi i'tidal itu menyerupai posisi berdiri sebelum ruku. Jadi posisi i'tidal itu menyerupai posisi berdiri sebelum ruku, yang mana keduanya adalah posisi berdiri. Maka jika berdiri sebelum ruku, yaitu dengan bersedekap. Demikian juga berdiri setelah ruku, itu juga artinya boleh bersedekap, karena itu kemiripannya sama. Kemudian kemiripan yang kedua, bahwa posisi i'tidal itu terjadi setelah ruku, yang menyerupai posisi sujud dan duduk. Yang mana ketika Anda sujud atau Anda duduk setelah bangkit dari sujud, itu tidak ada sedekap pada keduanya, ya kan? Ketika Anda sujud kan tidak bersedekap ketika Anda sujud. Demikian juga ketika Anda duduk, ketika Anda sujud tidak bersedekap. Di mana? Karena tangan Anda ada di lantai, ya kan? Ketika Anda duduk di antara dua sujud, tangan Anda di mana? Itu tidak bersedekap, tapi ada di tangan ini, tangan kanan di lutut yang kanan, tangan kiri di lutut yang kanan. Jadi dia belum mengatakan posisi i'tidal itu kemiripannya setelah ruku yang menyerupai posisi sujud dan duduk, yang mana tidak ada sedekap pada keduanya, yaitu sujud dan duduk. Maka begitu juga tidak ada sedekap pada i'tidal, karena i'tidal memiliki kesamaan dengan kedua posisi di atas. Maka ketika i'tidal boleh melakukan keduanya, boleh sedekap dan boleh juga tidak. Tapi ini tiga pendapat. Tapi Allah Ta'ala alam, ya tentunya pendapat yang paling kuat itu pendapat yang pertama, adalah irsal. Artinya irsal tidak berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujr dan juga hadis dari Abdullah ibn Mas'ud. Adapun dalil yang dipakai oleh pendapat yang kedua dari siapa? Artinya itu berdasarkan keumuman hadis, ya kan? Itu adalah berdasarkan keumuman hadis, bukan menunjukkan spesifikasi, bukan menunjukkan bahwa itu secara khusus, tidak. Dan itu masih mengandung kemungkinan-kemungkinan yang lain. Masih ada kemungkinan dari hadis itu. Namun ada toleransi yang besar dalam pembahasan ini, sebagaimana ada toleransi yang besar yang sebagaimana pendapat yang ketiga, yang mengatakan boleh bersedekap dan boleh juga irsal ketika i'tidal. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, pembahasan yang keempat berkaitan dengan i'tidal. Bacaan, apa yang dibaca ketika kita i'tidal? Bacaan ketika bangkit dari ruku, ini menuju i'tidal. I'tidal artinya tadi berdiri sempurna, adalah membaca Sami Allahu liman hamidah. Tadi hukumnya wajib bagi siapa ini? Bagi Sami Allahu liman hamidah, wajib bagi
imam dan sholat sendirian. Jadi tidak kepada makmum. Adapun makmum itu langsung membaca apa? Rabbana walakal hamdu, ya kan? Itu bagi makmum. Karena yang makmum hanya wajib Rabbana lakal hamdu. Taib. Yang kedua, bacaan ketika dalam posisi i'tidal. Kalau tadi bacaan dari ruku menuju berdiri. Sekarang ketika sudah i'tidal, ketika sudah berdiri sempurna, apa yang dibaca? Yang dibaca adalah tadi Rabbana lakal hamdu. Ini kita kata Rabbana lakal hamdu ini wajib bagi siapa? Seluruhnya. Imam, makmum maupun sholat sendirian itu wajib. Rabbana lakal hamdu. Adapun variasinya banyak. Ya kan? Variasinya banyak, macamnya itu banyak. Bacaan yang pertama, macamnya yang pertama adalah Rabbana lakal hamdu, ya kan? Rabbana lakal hamdu. Variasi yang kedua, Rabbana walakal hamdu. Cuma tambahannya apa di situ? Waw, ya kan? Tambahan huruf waw. Kemudian yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Tambahannya apa? Allahumma, ya kan? Kemudian yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada berapa tambahan? 2, yaitu Allahumma dan waw, ya kan? Kemudian yang kelima adalah Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini adalah adapun yang wajib Rabbana lakal hamdu, ya kan? Adapun tambahan setelahnya mil'as samawati wa mil'al ardi itu adalah sunnah. Jadi itu adalah sunnah. Jadi kita katakan adapun Rabbana walakal hamdu mil'as samawati yaitu adalah pilihan, ya kan? Variasi yang lain. Yang kelima, variasi yang keenam yang juga disebutkan dalam hadis adalah adapun terjemahannya atau bisa lihat di situ ya. Rabbana artinya wahai Rabb kami, laka hanya kepadamu, alhamdu ini letterlek ya. Laka alhamdu pujian, mil as samawati sepenuh langit, wa milal ardi sepenuh bumi, wa mil amasita min syai'in ba'du dan sepenuh apa yang ada di antara keduanya, dan sepenuh apa yang kau inginkan dari sesuatu setelahnya. Oh, ini ada jadi saya menerjemahkan ada tambahan sebenarnya Pak. Ada di situ wamil ma bainahuma, ya kan? Tapi nanti akan ada sih di yang keenam. Yang keberapa? Yang ke-8, Baik, yang keenam Anda hilangkan aja terjemahannya di situ. Yang terjemahnya yang hilang, yang kelima, sepenuh apa yang ada di antara keduanya, itu yang Anda hilangkan. Karena di situ wamil al ardi sepenuh bumi, wamil a masyita min syai'in ba'du dan sepenuh apa yang kau inginkan dari sesuatu setelahnya. Jadi tidak ada tambahan karena yang ma bainahuma itu tidak ada. Tapi yang ke-6, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa milal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Rabbana, kita terjemahkan satu-satu. Rabbana, wahai Rabb kami, laka hanya kepadamu, alhamdu pujian, milas samawati sepenuh langit, wa milal ardi dan sepenuh bumi, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du dan sepenuh apa yang kau inginkan dari sesuatu setelahnya, wala yanfa'u dan tidak bermanfaat
zal jaddi, kemuliaan, minkal jad, atau kedudukan orang yang memiliki kemuliaan. Tapi ini yang ke-6. Apa? Iya, dihapus, nggak ada. Oh iya, saya kena apa namanya? Ya itu dihapus juga ya, karena tidak ada dalam lafaz. Karena tidak ada di dalam lafaznya. Ya. Jadi di dalam lafaznya itu tidak ada memang. Kalau tidak ada ya berarti tidak ada terjemahannya. Yang ketujuh, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma ya Allah, Rabbana wahai Rabb kami, laka hanya kepadamu, alhamdu pujian, milas samawati sepenuh langit, wa milal ardi dan sepenuh bumi, wa mila ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini juga Anda hilangkan serta sepenuh apa yang ada pada di antara keduanya, itu juga tidak ada. Taib, yang ke-8, Allahumma Rabbana walakal hamdu milas samawati wa milal ardi wa ma bainahuma. Itu baru ada wa ma bainahuma, artinya sepenuh apa yang ada di antara keduanya. Wa mila ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Tapi kita lihat terjemahannya, mungkin ada yang keliru. Allahumma, ya Allah, Rabbana wahai Rabb kami, walaka dan hanya kepadamu, alhamdu segala pujian, mil as-samawati sepenuh langit, wa milal ardi dan sepenuh bumi, wa ma bainahuma dan sepenuh yang ada di antara keduanya, maksudnya langit dan bumi. Wa mil amasita min syai'in ba'du dan sepenuh apa yang engkau inginkan dari sesuatu ba'du setelahnya. Ahlas sana'i, engkau adalah zat yang berhak mendapatkan pujian. Sana. Wal majdi dan kemuliaan. Ahaqqu ma qala al abdu. Ahaqqu adalah ucapan yang paling berhak. Ahaqqu ma qala al abdu adalah ucapan yang paling pantas diucapkan oleh seorang hamba. La mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa menahan apa yang kau berikan. La mani'a, tidak ada yang bisa menahan lima a'taita, kepada siapa yang kau berikan. Yang kau berikan. Artinya kalau Allah memberikan, tidak ada yang bisa menahan. Bisa menahan kalau apa yang Allah berikan. Wala mu'tiya lima manata, dan juga tidak ada yang bisa memberi kepada siapa yang Allah tahan. Jadi kalau Allah menahan, tidak ada siapapun yang bisa memberi. Wala yang fauzal jaddi minkal jad, dan tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga bisa tidak bermanfaat darimu kemuliaan atau kedudukan orang yang memiliki kemampuan atau kemuliaan. Tapi yang ke-9, ucapan yang ke-9, ini variasi ya. Ya, artinya yang wajib itu hanya salah satu. Yang wajib itu adalah salah satu. Adapun macamnya ini adalah sunnah. Adapun variasi yang ke-9, Allahumma Rabbana lakal hamdu milas samawati wa milal ardi wa ma bainahuma wa mila ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sanai wal majdi la mani'a lima a'taita
wala mu'tiya lima manata wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sebenarnya sama, cuma bedanya di situ apa? Ada Allahumma rabbana walakal hamdu. Ada Allahumma rabbana lakal hamdu. Cuma menghilangkan waw aja. Tapi semua lafadznya itu sama, ya kan? Cuma ada tambahan waw, ada yang tambahan, ada yang pakai waw, ada yang tidak pakai waw. Ada yang cuma rabbana lakal hamdu, ada juga tambahan Allahumma rabbana lakal hamdu atau Allahumma rabbana walakal hamdu. Sebenarnya itu adalah sama semua. Tapi ada riwayatnya, semua riwayat dalil yang menunjukkan. Tapi yang ke-10 adalah ucapan Rabbana lakal hamdu. Jadi menghilangkan Allahumma. Rabbana lakal hamdu milas samawati wa milal ardi wa ma bainahuma wa mila ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sanai wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun Allahumma. Nah, ini ada tambahan Allahumma, tadi tidak ada. Allahumma la mani'a lima a'taita. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manata wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian yang ke-11, lafaz yang ke-11 adalah li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Ya. Li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu 2 kali. Artinya pujian hanya kepada Rabbku, pujian hanya kepada Rabbku. Itu adalah li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Jadi tentunya adalah inilah yang disebut dengan tata cara sholat yang sempurna. Sempurna adalah apa? Anda kalau sempurna ketika Anda mengerjakan variasi-variasi yang sunnah. Ya. Tentunya beda kalau orang yang dihafal itu cuma 1 dengan orang yang menghafal sampai 10 misalnya. Artinya kalau dia menghafal sampai 10, artinya dia bisa mengamalkan 10 itu. Beda dengan orang yang hanya menghafal 1. Cuma Rabbana lakal hamdu, cuma itu yang dia hafal. Rabbana lakal hamdu, tentunya beda kalau dia bisa menghafal sampai 11, 12 sampai 13. Adapun yang ke-12 adalah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbana wahai Rabb kami, walakal hamdu hanya untukmu pujian, hamdan katsiran segala pujian, pujian yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan fihi yang diberkahi di dalamnya. Kemudian bacaan setelah i'tidal berdiri sempurna, yang ke-13 adalah ucapan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi jazila. Rabbana wahai Rabb kami, walakal hamdu hanya untukmu segala pujian, hamdan katsiran pujian yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan fihi yang diberkahi, jazila yang banyak di dalamnya. Baik, yang ke-14 adalah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Rabbana wahai Rabb kami, walakal hamdu hanya untukmu pujian, hamdan katsiran pujian yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan fi yang diberkahi, mubarakan alaihi yang diberkahi kalau fihi di dalamnya, yang diberkahi di atasnya. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda, sebagaimana yang dicintai dan diridhoi oleh Rabb kami. Tapi itu ada 14 macam doa atau zikir yang diucapkan setelah
i'tidal. Nah, wallahu taala a'lam. Baik, kalau ada pertanyaan kami persilahkan berkaitan dengan i'tidal. Saya kira, baik. Ada pertanyaan dari Bismillah, izin bertanya Ustaz, sepemahaman saya bahwa punggung telapak tangan wanita adalah aurat. Bagaimana hukumnya apabila punggung telapak tangan wanita tersilap jika sedang sholat, apakah membatalkan sholat? Barakallahu fikum. Wanita, tangan, telapak tangan, punggung tangan, wajah itu bukan aurat. Artinya dalam sholat itu terbuka. Ketika dalam sholat dia tidak menutup wajahnya, dalam sholat ini terbuka, nggak ada masalah. Karena itu bukan, karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ma dhahara minha. Yang boleh nampak di dalam sholat itu adalah tangan ini, telapak tangan ini, dan muka. Yang ada khilaf, ini tidak ada khilaf sebenarnya di antara para ulama. Yang ada khilaf itu nanti kaki. Kaki itu kalau terbuka itu termasuk pembatal sholat atau tidak. Nah, itu memang masalah khilaf. Kalau dia kakinya kelihatan, kaki kelihatan dalam sholat, bagi wanita di situ mulai ada perselisihan. Tapi kalau tangan, Allah taala alam, pendapat yang kuat itu bukan termasuk. Jadi tangan ini, punggung tangan mau telapak tangan, ini adalah bukan termasuk aurat. Wallahu taala a'lam. Arti dari kalimat tidak bermanfaat dari kemuliaan atau kedudukan orang yang di kemuliaan. Artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia orang yang mulia juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Jadi sekarang begini, Rasulullah SAW itu memiliki kedudukan, ya kan? Memiliki kedudukan. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, artinya tidak ada lagi manfaat, ya kan? Tidak ada lagi manfaat walaupun dia memiliki kedudukan setelahnya, ya kan? Artinya kedudukan itu tidak ada lagi manfaat. Boleh nggak kita tabarruk di kuburan Nabi SAW? Nggak boleh. Karena itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Walaupun dia memiliki kedudukan. Gitu. Artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu sama sekali tidak ada manfaat. Nah, tidak bisa artinya makhluk itu tidak bisa mendatangkan manfaat. Baik orang itu memiliki kedudukan atau orang itu tidak memiliki kedudukan. Kan di situ ingat minka maksudnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yanfa'u di situ wala yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu. Minka itu artinya darimu ya Allah. Maksudnya darimu Allah di situ. Walaupun dia memiliki kedudukan di sisi Allah nggak ada manfaat. Ya kan? Nabi kita katakan memiliki kedudukan, tapi di sisi Allah dalam ya tidak mendatangkan manfaat. Ya. Untuk setelah ya artinya nanti masih di sini secara mutlak bahwa kemuliaan itu hanya kepada Allah. Itu bahasa halusnya semua kemuliaan kedudukan itu hanya pada Allah. Ya kan? Tidak ada pada yang lain. Makhluk itu nggak ada kedudukan. Sebenarnya tidak ada. Adapun Rasulullah memiliki kedudukan karena Allah yang memberikan dia kedudukan. Ya kan? Memberikan dia manfaat itu adalah Allah dan Allah. Ya kan? Jadi hakikat semuanya itu adalah apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Itu lebarannya banyak karena Arabnya saya pakai bahasa Indonesia juga.
jadi maksudnya bagi yang tidak bisa Arab jadi Latinnya ditambah Latinnya. Wallahu taala alam. Gak ada lagi? Tapi kalau nggak ada kita cukupkan. Allahu taala alam. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.